Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam acara Podcast SMP Bruderan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana prokes selama pembelajaran tatap muka di sekolah dan juga tentang PPDB. Baik, di sebelah saya sudah ada narasumber pada podcast hari ini. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Alfian. Dan pagi hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Anda di acara podcastnya SMP Bruderan. Baik Pak, sudah siap ya Pak dengan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang pertama, nah ini terkait dengan pembelajaran tatap muka di sekolah. Di SMP Bruderan itu sudah mulai pembelajaran tatap muka ya Pak ya? Sudah. Ya. Pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah itu bagaimana prokes yang dilakukan oleh sekolah? Ya, seperti biasa sih kalau pembelajaran tatap muka di SMP Bruderan itu kami masih sangat-sangat ketat dalam menerapkan prokes yang memang sudah diinstruksikan dari dinas maupun dari pemerintah. Anak-anak pertama datang itu wajib untuk cek suhu dulu di depan sebelum masuk. Kemudian nanti setelah itu cuci tangan, kemudian nanti disemprot dengan disinfektan, ya kemudian baru nanti masuk ke kelas. Tetapi dengan catatan ketika anak datang ke sekolah kemudian cek suhu, ketika suhunya 37 derajat maka anak itu harus pulang. Berarti tidak itu bisa mengikuti. Iya. salah satu cara untuk mengantisipasi ya Pak ya? Iya, kamu memang sangat mengantisipasi itu demi kesehatan warga sekolah semuanya. Kemudian ada nggak yang harus dibawa anak nih saat pembelajaran offline? Untuk dibawa anak-anak itu wajib pertama masker cadangan itu wajib, kemudian hand sanitizer, ya, kemudian bekal pribadi, kemudian alat-alat tulis itu wajib membawa sendiri, tidak boleh yang namanya pinjam. Itu yang harus dipahami, maksudnya kamu memang benar-benar ketat ya dalam proses itu. Sekali lagi ini demi kesehatan semuanya soalnya. Kemudian kalau tiba-tiba nih ternyata ada anak yang misalnya sudah terlanjur masuk sekolah ya, kemudian anak tersebut merasa tidak enak badan atau sakit, tiba-tiba sakit di dalam kelas, itu kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh teman-temannya? Yang pertama, ketika menemukan salah satu peserta didik, misalnya dia merasa tidak enak badan, entah itu demam ataupun dia merasa tidak enak badan lah ya intinya, teman-temannya itu biasanya itu langsung melaporkan ke kami selaku guru. Jadi melaporkan ke kami, kemudian nanti dari kami tindak lanjuti. Anak itu biasanya kami suruh untuk pulang. Kami koordinasikan dengan orang tuanya lewat wali kelas. Jadi tidak dipaksakan karena memang kondisinya masih seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Jika anak sudah merasa sakit dari rumah nih Pak ya, misalnya di rumah udah merasa nggak enak badan, itu boleh nggak sih berangkat ke sekolah? Biasanya kan anak walaupun misalnya nggak enak badan, cuma kayak masuk angin gitu kan, pengennya tetap sekolah gitu, tapi dari prokes yang diterapkan sekolah itu kira-kira memperbolehkan atau tidak? Nah, kalau ada anak yang di rumah sudah merasa tidak enak badan, lebih baik jangan dipaksakan. Dan kami pun memang meminta kepada para orang tua untuk melaporkan kesehatan setiap anak itu setiap hari. Jadi apabila dia merasa sakit di rumah itu lebih baik memang ya belajar online saja di rumah. Karena kami kan modenya itu pembelajarannya PTM, kemudian juga ada beberapa anak yang memang karena sakit dia harus mengikuti pembelajaran lewat model online. Baik, itu kan tadi kalau tentang pembelajaran tatap muka ya Pak. Nah kalau tiba-tiba nih di tengah perjalanan pembelajaran tatap muka kemudian ada peraturan yang tiba-tiba harus melakukan PJJ kembali, ya itu
bagaimana sih pihak sekolah dalam menyikapinya? Nah, kalau untuk hal seperti ini, kami dari pihak sekolah sudah mempersiapkan diri. Jadi memang kami betul-betul mengikuti apa yang sudah dihimbaukan dari pemerintah. Apabila dari PTM kemudian PJJ kembali, ya kami sekolah sudah siap. Kami koordinasikan dengan pihak kurikulum, kemudian nanti dari pihak sekolah kemudian membuat pengumuman ke pihak orang tua murid untuk memberitahukan bahwa kembali ke PJJ dulu. Berarti memang sudah disiapkan dari plan A sampai plan berikutnya ya. Disiapkan, iya. Baik. Kemudian bagaimana kalau tiba-tiba ada keluarga, ya, salah satu anggota keluarga siswa itu yang positif, itu apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Kalau ada anggota keluarga yang positif, baik dari pihak peserta didik maupun dari guru karyawan, yang kami lakukan adalah cepat-cepat melaporkan ke pihak sekolah. Itu yang pertama dulu, ya. Baik dia guru maupun dia karyawan maupun dari peserta didik itu wajib melaporkan. Walaupun itu hanya sebatas mungkin keluarganya gitu, harus melaporkan. Karena apa? Karena nantinya akan kami tracking biasanya. Kami juga melaporkan ke dinas, kami melaporkan ke puskesmas untuk bisa ditindaklanjuti hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika liburan sekolah tiba nih, anak-anak kan termasuknya sering liburan ya Pak ya, maksudnya sering libur, ada libur semesteran, nanti ada libur hari raya dan sebagainya. Nah itu ketika liburan sekolah tiba, itu apakah anak diperbolehkan atau untuk berlibur ke luar kota? Mengingat situasinya masih seperti ini, maka kami dari pihak sekolah mengimbau untuk anak-anak apabila liburan itu sebaiknya tetap stay at home, jangan berpergian khususnya keluar kota seperti itu. Ya karena kita menjaga semuanya biar semuanya kondusif, pembelajaran bisa berjalan dengan baik juga, kemudian biar juga pandemi ini segera berakhir, segera selesai. Oke, pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Bagaimana sih menurut Bapak nih ya, bagaimana cara meningkatkan imun tubuh kita? Kan salah satu cara untuk supaya kita bisa terhindar dari virus itu kan sebetulnya dengan imun kita sendiri ya Pak ya. Nah itu bagaimana cara untuk meningkatkan imun? Yang pasti olahraga itu sebaiknya ya, olahraga. Kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian vitamin, kemudian jaga asupan, pola makan, pola tidur. Terus khususnya nih karena anak-anak kan seringkali ini main game dan sebagainya, begadang itu berpengaruh juga loh. Ya, kemudian juga ya kita tahu bahwa imun itu bisa ditingkatkan salah satunya dengan sukacita. Jadi ya tetap bersukacita karena hati yang gembira adalah obat. Begitu. Hebat sekali. Berarti selain bersukacita tadi yang penting perilaku hidup sehat tetap itu juga ya. Salah satunya jaga prokes itu penting banget. Next, menanggapi tentang vaksin ya Pak ya. Di SMP Buderan itu anak-anak sudah vaksin semua ya Pak ya? Ya, rata-rata kami guru, karyawan maupun peserta didik sudah vaksin karena sekali lagi pentingnya vaksin itu bagi kita semua. Ya selain itu keharusan juga di pandemi ini, vaksin memang ya bisa memprotek ya, bisa memprotek tubuh dari virus-virus itu. Oke, begitu ya Pak untuk tema podcast hari ini. Kita membahas tentang prokes di sekolah kita tercinta di SMP Buderan Purwokerto. Ya baik, untuk PPDB kami dari SMP Buderan sudah membuka PPDB pendaftaran itu mulai dari bulan September kalau nggak salah 2021 ya, jadi bisa mendaftar secara offline. Kalau offline bisa langsung datang ke SMP Buderan
itu setiap jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Kalau online itu bisa di alamat online-nya itu di bit.ly/, pendaftaran SMP Buderan 2022/2023. Nanti bisa. Misalnya nggak bisa datang ke SMP, bisa Bapak Ibu tinggal menggunakan sistem online-nya. Dan untuk periodenya itu dari periode pertama itu tanggal 18 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Kemudian periode yang kedua 19 Februari sampai dengan 20 April 2022. Periode terakhir itu 21 April sampai dengan Juli 2022. Pokoknya segera daftarkan aja, tidak perlu lama, nggak usah lama-lama, terus nanti tinggal mau pakai offline maupun menggunakan online bisa. Jadi ada dua kemudahan lah. Kemudian kalau untuk ekstranya, kami di SMP Buderan itu kami ada beberapa ekstra yang di new normal ataupun di sebelum pandemi itu biasa kami laksanakan. Yang pertama pramuka, kemudian ada robotik, kemudian ada band, panjat tebing, kemudian ada kir, ada lagi juga futsal, basket, kentongan, dan juga ada paduan suara. Itu untuk ekstra yang biasa diikuti oleh peserta didik oleh anak-anak kami. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman siswa-siswi kelas 6 ya Pak ya, yang masih bingung nih cari sekolah, ya bisa segera bergabung bersama kami di SMP Buderan Purwokerto. Ya, baik. Akhirnya demikian podcast dari SMP Buderan Purwokerto di kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan untuk menyaksikan. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Saya Rizka dari SMP Buderan Purwokerto, mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan teman-teman semuanya. Dan juga saya Pak Fian mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.